Salam Rahayu bagi keluarga jiwaku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Boni di sini. Dan kali ini kita akan buat prediksi yang mana temanya kali ini sedikit berat. Kita berbicara tentang karma, ya. Tapi bukan karma kalian. Karma orang yang pernah berbuat sesuatu kepada hidup kalian, ya. Jadi kali ini adalah temanya dia sedang membayar karma atas perbuatannya, ya. Jadi ini bisa mungkin mantan, bisa keluarga juga bisa teman maupun saudara, ya. Intinya ini adalah orang yang pernah melakukan hal yang kurang baik terhadapmu. Entah kalian ini sudah sadar atau belum, entah kalian ini mengetahuinya atau tidak, ya. Jadi dia sedang membayar karma atas perbuatannya, temanya itu, ya. Jadi kita akan menarik energi seseorang yang pernah berdealing dengan kalian, yang mana saat ini dia sedang membayar karma, ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang masih stay di channel ini. Dan bagi yang baru hadir, baru mampir, selamat datang. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan bagi yang sudah subscribe, like, and komennya selama ini juga terima kasih, ya. Karena saya membuat channel ini untuk Anda semua. Jadi ketika ini bermanfaat bagi Anda, merupakan suatu kebahagiaan buat saya, ya. Oke, kita akan langsung saja ke pembahasan. Dia sedang membayar karma atas perbuatannya, ya. Saya akan shuffle kartu di sini karena meja saya kecil. Dia sedang, cepat sekali. Ada Three of Wands. Kita akan lihat dulu. Dia sedang membayar karma atas semua perbuatannya. Ada Ace of Swords jatuh tadi, tapi kita ambil aja, ya. Dia sedang membayar karma atas perbuatannya. King of Cups. Kita taruh di sini, ya. Kita ambil kartunya dulu. Dia sedang membayar karma atas perbuatannya. Wow. What is this? King of Wands. Entah kenapa banyak sosok laki-laki berusia 40 tahunan di sini, ya. Ada energi laki-laki yang mana satu orangnya ini suka berdiplomasi, ya, pandai merangkai kata. Tapi kalau yang satu ini orangnya agak jutek, ya. Dia lebih suka fokus ke pekerjaannya saja, ya. Tapi tanggung jawab. Ada banyak sosok laki-laki berusia 40 tahunan. Dan apalagi yang kita dapatkan, dua sosok, satu berkulit sawo matang, satu berkulit putih, ya. Satu elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, dan satu elemen api, ya. Aries, Leo, Sagittarius. Tapi bukan berarti yang tidak saya sebutkan tidak ada di sini, ya. Sesuaikan dengan situasi kalian yang pernah kalian alami, ya. Dia sedang membayar karma atas perbuatannya. The Empress. And then Four of Cups. Ten of Swords. Eight of Wands.
Oke, mungkin kita ambil satu kartu lagi. Satu kartu lagi. Kita butuh 9 kartu. Ya. Untuk kartu yang ke-9 di sini ada Death ya. Death ini kartu kematian. Tapi bukan berarti dia mati, enggak. Yang mana ini merupakan energi Scorpio ya. Jika kebetulan kamu Scorpio tapi kalian tidak pernah memiliki masalah ini, maka jangan terlalu dipikirkan ya. Kan banyak Scorpio di dunia ini ya, bahkan tak terhitung. Bukan hanya di Indonesia saja, bisa di luar negeri juga, karena energi tidak mengenal ruang dan waktu ya. Intinya ada energi Scorpio di sini. Oke, karma bagi orang yang pernah menyakitimu ya, sama. Dia sedang membayar karma atas perbuatannya. Saya akan fokus sebentar. Oke ya, kita lanjutkan. Kalau dilihat dari 9 kartu ini, entah kenapa saya merasakan banyak energi laki-laki di sini ya, berusia 40 tahun ke atas. Dia pernah berusaha membuat rezekimu mandek, dan sebagian sebenarnya dia adalah orang yang berpengaruh, dia memiliki kemampuan supranatural ya, mungkin dukun atau paranormal atau apapun itu, sehingga dia sendiri pelakunya. Dia pernah melakukan sesuatu untuk kalian ya, agar rezekimu mandek. Makanya di sini ada death ya, ada death. Situasinya dia saat ini, dia sedang berada pada fase kemandekan. Tapi selain dia itu ingin rezeki kalian mandek, ada beberapa hal ya. Bisa jadi ini adalah saudara atau keluargamu sendiri, tapi bisa juga mungkin orang lain atau mungkin mantan ya. Energi mantannya juga ada. Yang pasti kalau melalui Ten of Swords ini, saya melihat saat ini dia sedang mengalami kehancuran besar ya. Kehancuran besar di sini bukan tentang pekerjaan tapi lebih ke hatinya, situasi hatinya. Jadi mungkin dia di depan orang-orang terlihat baik-baik saja, terlihat bahagia ya. Karena itu untuk menutupi perasaannya, walau sebenarnya di dalam hatinya dia merasakan kesepian dan kehancuran yang sangat dalam, karena sepertinya ya dia merasakan dan mengalami hal yang sama yang pernah dia lakukan kepadamu ya. Entah kenapa ini energi mantannya kuat banget, 70%. Ada sebagian dari keluargamu ya, mungkin saudaramu. Jika ini adalah saudaramu, ini hal biasa. Biasanya ini tentang saingan ya, dalam warisan bisa jadi. Tapi kalau ini adalah keluargamu, dia melakukan itu karena pertama dia ini seorang NPD ya. Dia seorang NPD. Kedua, dia ini memiliki kemampuan supranatural. Jadi orang yang sangat emosional ya, energinya cukup toksik juga. Kebetulan dia ini mungkin memiliki pasangan yang mempengaruhi dia untuk melakukan hal yang kurang baik terhadapmu. Sehingga
awalnya tadinya dia sudah toksik, ditambah lagi pengaruh karena dia termasuk orang NPD dan juga orang yang mudah sekali terkena pengaruh, ya, mudah terpancing emosinya. Walau sebenarnya setelah emosi itu dia selesai. Bahkan kalau dia menyadari, dia sadar bahwa dia salah, tapi dia tidak bisa mengontrol emosinya terkadang. Dan dia ini kalau saat ini yang saya rasakan, dia mengalami kesepian juga, luka yang sangat dalam. Dia merasakan bagaimana rasanya, karena kalau saya rasakan dia telah ditinggalkan oleh keluarganya, orang-orang terdekatnya, ya, bisa ini pasangan atau anaknya menjauh. Jadi dia seperti tinggal sendiri melalui death ini merupakan kartu kematian. Jadi dia sedang, hati dan pikirannya ini seperti mati, ya. Dia masih merasakan apa yang pernah, saat ini dia merasakan apa yang pernah dia lakukan kepadamu, ya. Ketika dia pernah, entah kenapa energinya kok toxic banget, ya, sorry to say, tapi dia ini pernah berusaha menghancurkan keluargamu, mungkin kamu dan pasanganmu. Dia pernah memfitnahmu dengan kata-katanya yang kurang baik. Jadi biasanya memang kalau NPD ini begini guys, dia ini sebenarnya NPD ini orang-orang yang kurang bahagia dan tidak percaya diri, sehingga mereka ini selalu sembunyi di balik kebohongan, di balik perbuatan-perbuatannya, untuk menutupi dirinya sendiri, ya, bahwa dia ingin terlihat bahwa dia ini paling baik, paling bagus. Karena ada 8 of Wands. Jadi ini pengaruh dari orang yang mungkin bersama dia, bisa pasangannya. Walau sebenarnya kalau secara rezeki dia baik, tapi di sisi lain mungkin dia orang yang emosional, ya, dan energinya cukup toksik karena dia lebih ke supranatural. Yang mana saat ini saya lihat dia mengalami banyak kesadaran, dia berusaha lebih baik. Dia berusaha lebih baik kepada kalian, kepada saudara-saudaranya, kepada orang-orang di sekelilingnya, karena selain dia ditinggalkan oleh keluarga, orang-orang terdekatnya, dia hidup sendirian, ya. Mungkin dari segi lingkungannya pun juga mengucilkan, ya, karena perbuatannya ini energinya cukup toksik dan sangat arogan guys. Mungkin dia pernah melakukan ulah atau perbuatan, bisa jadi ini orang ini juga suka minum, ya, suka melakukan perbuatan yang kasar, ya, termasuk omongannya, sehingga lingkungannya pun mengucilkan, takut dengannya. Nah, ini juga merupakan karma yang sedang dia jalani saat ini, ya. Jadi kehancuran yang sangat dalam, walaupun dia terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain, ya. Yang mana di sini sebenarnya kalian melihat, kalian tahu, ya, semesta mengizinkan kalian untuk melihatnya. Bagi yang melihat, bagi yang tidak, ini situasinya saat ini, ya. Karena kalau saya lihat dia sedang berusaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, tapi karena dia ini NPD, jadi kalian harus tetap hati-hati, karena sebaik apapun dia berusaha merubah diri, biasanya kalau dia akan bertemu dengan orang yang mungkin sevibrasi dengannya, atau dia kena pengaruh alkohol atau bagaimana, dia akan kembali seperti wujud aslinya, watak aslinya, ya. Jadi ini orang kemudian guys sifatnya labil, ya, bolak-balik, mungkin cara bicaranya pun juga berubah-ubah seperti itu, ya. Dan kalau menurut saya, ya, dia sedang berusaha memperbaiki diri, ingin
jadi lebih baik. Karena kalau secara usia ini sudah 40 tahun ke atas, mungkin 45-an, 43, 45. Ya, dan di sini ada yin dan yang juga. Dia ini terlalu sering mendengarkan pengaruh orang ketiga ya. Jadi dia kurang bisa mengontrol emosi, juga orangnya cepat terpengaruh ya. Kurang bisa menjadi diri sendiri. Makanya saya bilang ada energi NPD di sini. Mungkin saat ini dia sedang berdiling, entah ini adalah keluarganya atau mungkin teman terdekatnya. Dia sedang berusaha diam-diam memperbaiki diri dan belajar dari orang terdekatnya tersebut. Dan dia seorang wanita ya, ini seorang wanita yang mana beliau ini seorang light worker, pekerja cahaya ya, orang spiritual, dan juga orang yang cukup berpengaruh, memiliki banyak pengalaman dalam hidupnya. Ini sosok yang saat ini sering banget dia panggil, mungkin ini bisa saudaranya juga ya, seorang wanita. Tapi dia orangnya baik ini ya, orangnya baik. Dan dia salah satu, atau bisa jadi ini energimu. Kalian berusaha untuk tidak membenci atau dendam kepadanya, bahkan kalian sudah memaafkan karena kalian ini orang-orang yang berhati malaikat ya. Kalian ini seorang light worker, ada energi spiritualnya juga. Dan si NPD keluargamu atau orang yang pernah menyakitimu ini merupakan bagian dari perjalanan spiritual kalian untuk membangkitkan jiwa light worker kalian, seperti itu ya. Jadi kenapa dia menyakitimu, berusaha menjatuhkanmu ya, ini merupakan bagian dari awakening kalian, yang mana kalian harus tumbuh menjadi jiwa yang lebih kuat lagi, yang mudah memaafkan ya. Dan ini berhasil kalau ini adalah kamu, ada energi spiritualnya. Dan sepertinya kamu sudah memaafkan, tapi yang namanya karma itu tidak bisa di skip guys ya. Saat ini dia berada pada titik yang sangat lemah ya, kesepian. Dia menyadari semua perbuatannya, bahwa dia berusaha menghentikan rezekimu itu salah, dia berusaha menghancurkan keluargamu itu salah ya. Dia pernah memfitnahmu, mengucapkan kata-kata yang kasar, bahkan dia pernah berbuat hal yang kurang baik juga terhadapmu, saya lihat ya, seperti itu. Jadi kalau saran saya bagi Anda yang kebetulan ada di energi ini ya, siapapun Anda, apa yang Anda lakukan ini sudah besar, jadi sudah benar. Jadi Anda ini berhati besar, memaafkan, berusaha tidak dendam, itu sangat-sangat tepat sekali ya. Karena apa? Kita jangan terpengaruh oleh energi toksik ataupun energi yang akan mempengaruhi kehancuran energi kita sendiri. Apalagi menghadapi sosok NPD seperti ini, kita jangan sampai terpengaruh. Jadi jangan terlalu close ke dia, jangan terpengaruh oleh energinya. Apapun yang dia lakukan, tetap kamu harus baik-baik saja, anggap dia nggak ada. Dan kalian ini adalah orang-orang yang memakai hukum alam ya. Ketika kalian disakiti, difitnah, apapun itu, kalian tidak pernah membelas. Kalian berusaha untuk menjauh dan memakai jalan Tuhan, yaitu hukum alam, karena kalian merasa bahwa kedamaian jiwa kalian ini ingin hidup tenang ya dengan sisa hidup kalian, seperti itu. Wow, ini energinya bisa panjang sekali. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya, karena sepertinya ini panjang banget ya story-nya ya. Dan yang pasti saat ini dia setidaknya sudah menyadari atas semua kesalahannya ya. Jika kalian berbaik hati, maafkan, dan jika dia minta tolong, maka tolonglah ya. Karena ada
Selain energi-energi toxic di sini ada energi magic ya. Ya. Dan saya sendiri sebenarnya kurang suka membuat pembahasan yang toxic, tapi ada beberapa yang direct message untuk minta saya ya, bagaimana kabar si dia kak, makanya saya buat. Karena apa, dengan saya menarik energinya, energi yang toxic itu akan mempengaruhi saya juga guys. Jadi saya harus grounding juga setelah ini ya. Yang pasti di sini apa hikmah yang bisa kita ambil ya, memaafkan itu jauh lebih baik daripada kita menyimpan sakit hati, dendam apalagi, karena itu energi toksik yang akan menghancurkan diri kita sendiri ya. Jangan, biarlah semesta yang akan memberinya pelajaran, biarlah hukum alam yang selama ini kalian gunakan yang akan membalasnya. Dan saat ini dia sudah mendapatkan karmanya ya. Mungkin dia menjalani karma ini sudah hampir 1 tahunan ini, 1 tahun. Dan entah berapa lama lagi hingga dia tersadarkan. Karena begini, kalau untuk sosok NPD seperti ini, sekalipun sekarang dia tersadarkan karena mungkin situasinya yang terpuruk, orang-orang di dekatnya menjauhi ya, semua urusannya gak ada yang beres ya, apapun itu semua hasil dari manifestasinya sendiri. Tapi bukan berarti mungkin saat ini dia agak sadar ya atas semua perbuatannya, tapi besar kemungkinan suatu saat jika dia mungkin ada kesempatan, dia akan berbuat hal yang sama lagi. Jadi kalau saran saya di sini, jangan terlalu dekat dengannya, biasa saja. Siapapun itu, entah ini mantanmu atau keluargamu atau saudara, teman, siapapun ya, jangan terlalu dekat. Kalian maafkan, kalian lepaskan, tapi juga jangan terlalu dekat ya. Jadi sewajarnya saja, karena takutnya hal yang sama akan terulang lagi seperti itu ya. Karena energinya cukup toksik dan juga NPD ini biasanya nggak bisa disembuhkan, susah. Apalagi punya sifat yang manipulatif ya, suka mengucapkan kata yang nggak ada kebenarannya ya, memfitnah itu ya. Jadi lindungi diri kalian dengan energi positif, energi kedamaian ya, karena kalian ini juga bagian dari light worker. Terlihat ada yin dan yang, ada ace of swords juga ya. Kalian adalah para sosok spiritual juga di sini saya lihat. Lepaskan, bagi kalian yang sudah awakening, saya rasa kalian tahu ya, kalian tahu. Bagi yang belum, cobalah untuk berusaha melepaskan. Jangan menyimpan dendam atau sakit hati terlalu panjang ya. Kalian harus healing. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, karena ini bisa sangat panjang jika akan saya uraikan ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, dan ambillah hikmah dari setiap kejadian. Situasinya dia saat ini sudah memprihatinkan ya, dan doakan yang terbaik, doakan yang baik saja buatnya, agar dia sadar ya, agar dia tidak kembali melakukan perbuatannya yang kurang baik ya. Oke, salam rahayu dari saya. Mungkin sekian, maaf ya, saya jadi menarik energi toksiknya, jadi harus saya close ini. Oke, salam rahayu guys. Mudah-mudahan kalian tetap menjadi jiwa yang pemaaf, yang berhati besar ya. Spiritualitas kita kalian makin tercerahkan, karena kalian adalah anak-anak Tuhan yang sedang dituntun juga. Ada beberapa di sini ya. Salam rahayu dari saya.